Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah peralatan pemboran produksi dan praktek, serta rekan-rekan teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Maulidi Rahmawati selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi ini tentang pengenalan Artificial Lift Sucker Rod Pump atau SRP. Dan saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Herlina Imaliawan dan Nur Anissa Herliani. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu ada latar belakang penggunaan Sucker Rod Pump, yang dimana kondisi reservoir. Tekanan reservoir alami seringkali tidak cukup untuk mengangkat fluida minyak ke permukaan. Dan adapun kebutuhan metode pengangkatan buatan artificial lift, diperlukan solusi untuk mengatasi penurunan tekanan reservoir dan mempertahankan produksi. Sucker rod pump sebagai pilihan umum dikarenakan sangat cocok untuk sumur dengan laju produksi rendah hingga menengah atau biasa disebut dengan low to moderate, efektif untuk mengangkat minyak dari dasar sumur ke fasilitas permukaan, merupakan salah satu metode artificial lift yang paling umum dan telah lama digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan sucker rod pump? Sucker rod pump adalah salah satu jenis pompa angguk artificial lift yang paling umum digunakan di industri perminyakan untuk mengangkat fluida, minyak, air, dan campuran dari sumur ke permukaan. Sistem ini bekerja secara mekanis dengan mengubah gerakan rotasi dari prime mover, reciprocating melalui unit permukaan surface unit yang dikenal sebagai pump jack atau beam pumping unit. Pompa ini bekerja dengan prinsip katup satu arah, di mana fluida dihisap ke dalam barel saat pelanggar bergerak turun dan didorong ke permukaan saat pelanggar bergerak naik. SRP paling efektif digunakan pada sumur dengan kedalaman hingga sekitar 3.000 meter, produksi minyak rendah hingga sedang, dan kandungan gas yang minimal. Dan adapun fungsi utama dari sucker rod pump sebagai sistem artificial lift, yaitu fungsi utama dari SRP adalah sebagai sistem pengangkatan buatan artificial lift yang digunakan untuk membantu mengangkat minyak atau fluida dari dasar sumur ke permukaan ketika tekanan alami reservoir sudah tidak cukup untuk mengangkat fluida tersebut secara efektif. Dan secara lebih rinci, fungsi SRP meliputi mengubah gerak rotasi dari prime mover, motor listrik atau mesin diesel menjadi gerak naik turun, reciprocating motion melalui mekanisme Pitman crank dan walking band sehingga menghasilkan gerak linear yang diperlukan untuk menggerakkan plunger pompa di bawah permukaan. Mengangkat fluida dari reservoir melalui pompa bawah permukaan yang digerakkan oleh sucker rod sehingga fluida dapat dipompa ke permukaan dan dialirkan ke tangki penampungan. Menyediakan metode pengangkatan yang fleksibel terhadap variasi laju produksi dan jenis fluida, serta memungkinkan pengaturan kecepatan pompa sesuai kebutuhan sumur, dan memungkinkan pengoperasian pada sumur dengan kedalaman relatif dangkal dan produksi gas yang rendah atau tidak ada sehingga cocok untuk berbagai kondisi sumur minyak konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini adalah gambar dari komponen utama sucker rod pump. Next. Dari komponen utama tadi, ini adalah penjelasan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di sucker rod pump. Yang itu ada prime mover, teman-teman bisa baca sendiri. Terus ada gear reducer, belt, counterbalance, crank, pitman, walking beam, horse head, bridle, polish rod, stuffing box, Samson post, tubing, working barrel, plunger, standing valve,
Lalu ada traveling valve dan gas anchor. Untuk prinsip kerja Sacred Pump itu ada yaitu gerak rotasi dari prime mover diubah menjadi gerak naik turun oleh sistem pitman crank assembly, kemudian gerak naik turun ini oleh horse head dijadikan gerak lurus naik turun atau gerak angguk untuk menggerakkan plunger melalui rangkaian rod. Pada saat downstroke, plunger bergerak ke bawah menyebabkan tekanan di bawah turun. Untuk posisi upstroke, soccer bergerak ke atas dan menarik plunger di dalam downhole pump naik. Pada tahap ini, standing valve terbuka memungkinkan fluida dari formasi masuk ke dalam working barrel. Sementara itu, traveling valve tertutup sehingga fluida yang berada di atas plunger terdorong ke permukaan melalui tubing. Lalu, posisi downstroke, Sakerat bergerak turun dan mendorong plunger ke bawah. Dalam proses ini, standing valve tertutup untuk mencegah fluida kembali ke formasi, dan traveling valve terbuka agar fluida yang dari bawah plunger dapat mengisi ruang di atas plunger. Siklus ini terus berulang untuk mengangkat fluida secara kontinu ke permukaan. Untuk kerjanya seperti ini. Next. Untuk di dalam lubang sumur seperti ini kerja dari Sacred Pump. Next. Ya, selanjutnya ada kelebihan SRP. Yang pertama, fleksibilitas operasional tinggi. Rentang kedalaman produksi luas SRP dapat beroperasi secara efektif pada kedalaman dangkal hingga menengah. Dengan kemampuan mengangkat fluida dari kedalaman sekitar 800 meter hingga 3.000 meter, atau 2.600 feet hingga 10.000 feet. Yang kedua, efisiensi energi yang baik. Dalam untuk kondisi optimal, pada kondisi operasi yang optimal, misalnya tanpa well ponding atau intermittent flow, SRP dapat memiliki efisiensi volumetrik yang relatif tinggi. Yang ketiga, biaya modal awal relatif rendah dibandingkan dengan beberapa sistem artificial lift lainnya. Misalnya ISP, untuk laju produksi tinggi, biaya pemasangan awal untuk SRP umumnya lebih rendah. Ini menjadikannya pilihan menarik untuk sumur-sumur marginal atau yang baru dikembangkan. Yang keempat, kelebihan SRP adalah kemampuan mengatasi tekanan intake rendah atau low intake pressure. SRP sangat efektif dalam menurunkan tekanan dasar sumur. Di bawah tekanan bubble point memungkinkan produksi gas yang terlarut dalam meningkatkan pemulihan minyak. Ada juga kekurangan dari SRP. Yang pertama, laju produksi terbatas. SRP paling cocok untuk sumur dengan laju produksi rendah hingga menengah. Untuk sumur dengan laju produksi tinggi, misalnya lebih dari 2.000 barel per hari, sistem artificial lift lain seperti ESP atau gas lift mungkin lebih efisien. Yang kedua, masalah integritas batang pompa atau rod string integrity. Sucker rods rentan terhadap kegagalan akibat kelelahan material, korosi, atau gesekan dengan tubing atau rod on tubing wear. Ini seringkali menjadi penyebab utama downtime dan biaya perbaikan. Masalah well ponding yang disebutkan dalam dokumen dapat mempercepat kelelahan batang pompa dan menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, kekurangan SRP yaitu kurang efisien untuk sumur miring atau horizontal. Pada sumur yang sangat horizontal, gesekan antara sucker rods dan tubing dapat menjadi sangat tinggi, menyebabkan kausan yang cepat, beban berlebih pada motor, dan inefisiensi. Untuk sumur jenis ini, metode artificial lift lain seperti ESP atau progressive cavity pump lebih sering kali disukai. Selanjutnya ada aplikasi SRP di lapangan.
yaitu yang lapangan Duri di Riau, aplikasi SRP di lapangan ini dengan penerapan road pump optimasi controller. SRP dapat memonitor tekanan dan temperatur fluida secara real time, yang memungkinkan pengaturan waktu pemompaan untuk menghindari masalah pounding dan intermittent. Karakter reservoir pada lapangan ini minyak berat sekitar memiliki densitas 22,4 API dan viskositas 118 centipoise, yang membuatnya sulit untuk diangkat tanpa metode pengangkatan yang efisien. Kedalaman sumur pada lapangan ini adalah 300 hingga 700 feet. Peningkatan produksi pada lapangan ini sebelum dilakukannya RPOC, produksi di Sumur Ats tercatat sekitar 73.000 barel per harinya pada 27 Mei 2019. Setelah dilakukannya RPOC ini, peningkatan produksi sebesar 79.500 barel per hari, sekitar 10%. Selanjutnya, lapangan kedua, yaitu AS1 dan AS2 di Riau juga. Aplikasi SRP ini, penerapan sucker rod pump di lapangan AS dan AS2 menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan produksi minyak, terutama dalam menghadapi tantangan viskositas yang berbeda. Pada lapangan AS, karakteristik reservoirnya viskositas fluidanya 14 centipoise, sedangkan yang lapangan AS2-nya viskositas fluidanya 5 centipoise. Masalah terhadap lapangan ini yaitu friction yang signifikan yang menyebabkan penurunan kinerja pompa. Peningkatan pada produksi lapangan AS1 itu sebesar 144 STB per day, sekitar 17,9% peningkatan. Efisiensi pompa meningkat dari 61,1% menjadi 80%. Pada lapangan AS2, peningkatan produksinya 279 STB per day, sekitar 51,8% peningkatan. Sedangkan efisien pompanya meningkat dari 50,1% menjadi 89,9%. Ada juga aplikasi SRP di lapangan yang ketiga, yaitu di lapangan A Sumur S26. Aplikasi SRP ini di lapangan ini, SRP digunakan untuk mengangkat minyak dari sumur S26 di lapangan A. SRP adalah metode pengangkatan buatan yang efektif untuk sumur yang tidak dapat produksi secara alami. Karakteristik di lapangan ini yaitu tekanan statis reservoirnya 490,51 PSI, tekanan alir dasar sumurnya 366,50 PSI, dan efisiensi volumetrisnya 91,83%. Peningkatan produksi pada lapangan A Sumur S26 ini, meskipun tidak ada angka spesifik untuk peningkatan produksi yang dicatat di dalam jurnal, efisiensi volumetris yang tinggi didapatkan 91,83%, menunjukkan bahwa SRP berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi minyak dari sumur ini. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari semua hasil materi presentasi kami hari ini. Yang pertama, sucker rod pump atau SRP menjadi pilihan esensial ketika tekanan reservoir alami tidak lagi memadai untuk mengangkat fluida seperti minyak, air, atau campuran ke permukaan, khususnya pada sumur dengan laju produksi rendah hingga menengah. SRP adalah solusi artificial lift yang umum dan terbukti efektif untuk mengatasi penurunan tekanan reservoir dan mempertahankan produksi minyak dari sumur-sumur yang sudah tidak mampu mengalir secara alami. Yang kedua, prinsip kerja SRP melibatkan konversi gerak rotasi dari prime mover menjadi gerak naik turun oleh unit permukaan, yang kemudian menggerak plunger di dalam pompa bawah tanah melalui rangkaian batang pompa atau sucker rod. Siklus gerakan upstroke dan downstroke
secara berulang memungkinkan fluida dari formasi masuk ke dalam working barrel dan selanjutnya terdorong ke permukaan melalui tubing. Yang ketiga, komponen utama SRP baik di permukaan maupun di bawah tanah saling berinteraksi secara mekanis untuk mewujudkan proses pengangkatan fluida. Pentingnya gas angkor juga ditekankan untuk memisahkan gas dari minyak dan mencegah masuknya padatan ke dalam pompa yang krusial untuk menjaga efisiensi dan keandalan sistem. Yang keempat, studi kasus pada sumur S26 lapangan A ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi pompa yang sudah sangat baik, masih ada potensi besar untuk peningkatan laju produksi yang substansial jika parameter operasi sumur dioptimalkan untuk mencapai laju alir optimum berdasarkan karakteristik reservoirnya. Ini menunjukkan bahwa evaluasi komprehensif melalui sekadar efisiensi pompa sangat penting untuk mencapai potensi produksi maksimal dari sumur yang menggunakan SRP. Sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.